Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan berita atau tulisan di media kali ini saya akan mengangkat soal orang kaya di Indonesia, tapi fokusnya ada dua keluarga kaya. Saya ambilkan dulu dari berita CNBC Indonesia yang diturunkan pada tanggal 1 Januari lalu, malam ya. Judulnya, harta dua konglomerat ini melonjak drastis selama tahun 2024. Ini profilnya. Indonesia yang penuh dengan sumber daya alamnya telah melahirkan orang-orang sukses yang memiliki harta hingga ribuan triliun. Menariknya, di tengah lesunya ekonomi tanah air di sepanjang tahun 2024, justru terdapat dua sosok orang kaya RI yang mencatatkan kenaikan kekayaan bersih pada tahun 2024 ya. Nah, CNBC nampak ternyata mengutip dari majalah terkemuka di Amerika Serikat, Forbes ya. Nah, Forbes telah memperbaharui jumlah kekayaan orang Indonesia hingga Desember 2024. Terpantau, CNBC memantau dari majalah Forbes, itu dua sosok konglomerat RI mencatatkan lonjakan kekayaan yang signifikan. Hati-hati ya, sebetulnya dua orang ini tidaklah orang yang terkaya orang Indonesia terkaya menurut Forbes, tapi CNBC fokus menggarisbawahi yang mengalami lonjakan kekayaan, bukan yang sepenuhnya misalnya 5 terkaya. Nah, ini yang orang kaya, ya termasuk yang terkaya, itu yang mengalami lonjakan ya selama tahun 2024. Nah, mengutip Forbes itu CNBC menyebut yang pertama adalah keluarga Wijaya. Ini dijelaskan keluarga Wijaya yang merupakan konglomerat sekaligus pendiri grup Sinarmas berhasil mencatatkan lonjakan kekayaan pada Desember 2024 menjadi 18,9 miliar dolar atau setara dengan 304,1 triliun ya, dengan kurs 16.090 untuk ketika berita ini diturunkan. Angka tersebut melonjak 75% dari tahun 2023 yang sebesar 10,8 miliar. Jadi sedikit di bawah 2 kali lipat ya, naik 75%. Nah, itu ada gambarnya 2023 dan 2024. Nah, ditulis lagi oleh CNBC Indonesia bahwa kenaikan signifikan kekayaan keluarga Wijaya berkat melejitnya saham PT Dian Swastatika Sentosa Terbuka, kodenya DSSA ya kalau di bursa. Jadi PT Dian Swastatika Sentosa Terbuka. Dengan kenaikan mencapai 380,52%. Jadi lompatannya luar biasa ya di sepanjang 2024 di level 37.000 pada 30 Desember 2024. Itu sebab utama lonjakan kekayaannya. CNBC mengutip laporan tahunan DSSA, pemegang saham Sinarmas Tunggal, yakni PT Sinarmas 97,2%, Prangki Usman Wijaya 0,7%, Indra Wijaya 0,7%, Mukhtar Wijaya 0,7%, dan Linda Suryasari Wijaya Limantara 0,7%. Bisa dikatakan hampir seluruhnya adalah milik keluarga Wijaya, begitu ya. Meskipun terbuka, tentu ada saham yang diperjualbelikan ke publik. Dan betul ini ditulis oleh CNBC, PT Sinarmas dimiliki oleh keluarga Wijaya. Pemegang saham pengendalinya Prangki Usman Wijaya, Indra Wijaya, dan Mukhtar Wijaya. Jangan lupa ya, sekali lagi karena ini adalah perusahaan terbuka, tentu ada kepemilikan di luar keluarga Wijaya di publik ya, yang bisa saja memperolehnya dari bursa saham. Tetapi saham pengendalinya yang mengelola tetap adalah keluarga Wijaya. Nah, ini menarik oleh CNBC, tapi tidak dieksplor, tapi kita berarti bisa nih mengeksplorasi di assessment lain kali, atau para pemirsa tertarik untuk menelisik lebih lanjut. Nah, CNBC ini memberikan clue nih. Nah, hingga saat ini belum diketahui alasan pasti kenaikan emiten tambang batubara dan pembangkit listrik tersebut. Nah, jadi PT DSSA ini fokusnya adalah pembangkit listrik dan tambang batubara dan pembangkit listrik.
Karena menurut CNBC, jika melihat kinerja keuangannya per September 2024, karena baru 3 triwulan ya, laporan tahunannya belum dipublish, justru mengalami penurunan. Jadi pada kuartal 3 2024, DSSA ini membukukan laba bersih sebesar 243,8 juta dolar. Nah, angka tersebut merosot dibandingkan periode yang sama, ya, berarti 3 triwulan tahun lalu. Jadi sekali lagi ini kalau kita nanti eksplorasi, loh ini perusahaan mencatatkan laba yang masih laba tapi turun. Mengapa sahamnya bisa 3-4 kali lipat begitu melonjaknya? Ini yang ini maksud CNBC. Ya tapi kan harga saham karena berbagai faktor. Tapi penting ini ya, mungkin kalau kita mau menelisik lebih jauh. Itu keluarga Wijaya yang mengalami peningkatan luar biasa, hampir 75% selama tahun 2024. Nah, kedua, mengutip Forbes juga datanya, si CNBC menyebut adalah Antoni Salim yang mengalami kenaikan. Nah, ditulis oleh CNBC, siapa yang tak kenal Indomie? Warga Indonesia biasanya gemar makanan instan, nah, yaitu Indomie itu. Kemudian ketika hendak membeli Indomie atau berbelanja, mungkin terpintas Indomaret atau Superindo. Ini jurnalis CNBC untuk mengenalkan dalam bahasa populer siapa Antoni Salim. Jadi ada Indomie, Indomaret, Superindo. Nah ternyata itu adalah Salim Group. Nah, pemimpin Salim Group itu Antoni Salim. Tidak hanya itu kata CNBC, gurita Salim Group makin berkembang hingga saat ini dan merambah ke hampir semua industri. Mulai dari retail, otomotif, pengumpulan tol, real estate, telekomunikasi, perkebunan, dan lain-lain. Jadi luas ya sudah gurita. Berkembangnya bisnis Salim Group mendorong kekayaan bersih Antoni Salim melonjak hingga Desember 2024 menjadi 12,8 miliar dolar atau setara dengan 205,95 triliun. Angka tersebut naik 24,27% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, ini ada gambarnya. Nah, dilaporkan oleh CNBC, itu melonjaknya kekayaan bersih Antoni Salim tak luput dari performa kinerja harga saham milik dari Salim Group. Nah, sama ya. Jadi ini penting nih, rata-rata memang informasi tentang lonjakan atau juga penurunan untuk para pihak lain, orang-orang terkaya di Indonesia, itu adalah terkait dengan harga saham dari perusahaan yang mereka miliki atau perusahaan yang mereka dominan di perusahaan tersebut ya. Nah ini satu yang disebut adalah PT Bumi Resources Minerals Terbuka, BRMS. Ini juga perusahaan terbuka, berarti ada kepemilikan publik ya yang ikut membelinya di bursa saham. Itu saham pertambangan emas ini, jadi pertambangan emas ya, terutama si BRMS ini mampu mencatatkan kenaikan saham hingga 97,71%, ya, hampir 2 kali lipat ya sepanjang 2024 dengan level Rp346 per lembar. Ini ada gambar grafiknya sama tadi dengan PT DSSA tadi. Ini BRMS ini juga diberi gambarnya, tapi memang lebih tajam DSSA tadi ya. Lalu kenaikan saham BRMS sebagai emiten di pertambangan emas sejalan dengan kenaikan harga emas di dunia sepanjang tahun 2024. Jadi ini kelihatannya CNBC ingin memberikan gambaran kepada pembacanya kalau yang tadi dia sedikit agak melihat tidak terlalu terkait antara kinerja fundamental perusahaan dengan kenaikan saham. Kalau ini nampaknya CNBC jurnalis ini bebas kita ya, jurnalis ya dia memberikan berita, tapi bagaimanapun seobjektif-objektifnya jurnalis itu ya sudut pandangnya itu bisa menciptakan persepsi. Kalau saya baca ini ya persepsinya berarti saham BRMS ini naik ya karena memang ada kaitan dengan fundamental perusahaan, dalam hal ini adalah kenaikan harga emas. Nah diinformasikan Grup Salim memiliki saham ini dengan kepemilikan 25,10%. Nah, sementara itu pengendali BRMS, jadi beda nih ya BRMS dengan Bumi ini ya. BRMS ini Bumi Resources Minerals Terbuka, ada juga Bumi. Jadi pemilik utamanya itu PT Bumi Resources Terbuka Bumi dengan kepemilikan langsung sebesar 5,34%. Ini nanti kita pada waktu lain kita akan
mengupas ya soal hubungan-hubungan grup-grup besar ini sedemikian rupa. Nah, dilaporkan juga selain kenaikan saham tambang emas, itu emiten yang terafiliasi dengan Salim Group di sektor properti juga menyumbang kenaikan kekayaan bersih Antoni Salim. Jadi tambang emas lalu properti. Nah, ini menarik ini karena salah satu properti itu namanya PT Pantai Indah Kapuk 2 terbuka. Terbuka loh ya. Jadi ini PT Pantai Indah Kapuk 2 terbuka ini PANI namanya, kodenya di Bursa Saham, mencatatkan kenaikan harga saham mencapai 218,41% di sepanjang 2024. Jadi naiknya luar biasa ya. Kalau naik 200% itu ya berarti hampir 3 kali lipat jadinya per 30 Desember 2024. Jadi dibandingkan dengan awal tahun ya. Ini ada gambarnya PT Pantai Indah Kapuk 2 terbuka PANI. Ya sedikit menyimpang ini kita tidak tahu ke depannya karena nampaknya penolakan, reaksi masyarakat, tokoh politik, tokoh sosial terhadap proyek PIK ini kan luar biasa ya. Kita belum tahu nantinya bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah dia berpengaruh terhadap kinerja otomatis ya kerja PT-nya dan sekaligus juga otomatis harga sahamnya. Nanti kita lihat. Tapi ini kita bacakan sudut pandang Forbes yang memberi laporan tentang kekayaan orang-orang di seluruh dunia. Salah satunya adalah Indonesia oleh CNBC yang difokuskan, diberitakan lebih lanjut, tidak yang urutan 1 sampai berapa yang terkaya, tapi yang mengalami lonjakan. Di antara yang mengalami lonjakan itu tadi sudah disebutkan, Sinarmas, Keluarga Wijaya, lalu ini Salim, dan nampaknya Salim salah satu, 2 kontributor utama ke pelonjakan adalah soal emas, tambang emas, yang kedua adalah Pantai Indah Kapuk ini. Nah, saya baca lagi. Melesatnya saham PANI didorong dari rencana ekspansi wilayah kawasan Pantai Indah Kapuk 2, PIK 2 ya. PANI memiliki rencana besar untuk membangun pelabuhan, taman hiburan, hingga balapan Formula 1 di kawasan utara Jakarta. Ya, ini silakan ditelusuri ya. Ini kawasan utara Jakarta, lebih ke Tangerang Utara sebenarnya. Jadi tidak masuk Jakarta, jadi utara, kawasan utara Jakarta ya. Kini pihaknya tengah bernegosiasi dengan mitra dari Cina dan Singapura untuk membangun pelabuhan. PANI diperkirakan membutuhkan belanja modal lebih dari 5 triliun untuk rencana ekspansi pelabuhan tersebut. Sebagai informasi, emiten yang terafiliasi dengan Aguan dan Salim Group, PT Pantai Indah Kapuk 2, melalui anak usahanya ada PT Bangun Kosambi Sukses, itu telah meningkatkan porsi kepemilikannya di PT Jahaya Gemilang Indah Cemerlang menjadi 55,89% dari sebelumnya 51%. Ya, di satu sisi informasi dari CNBC ini membuat kita sedikit memiliki gambaran sedikit ya, karena kita tetap tidak tahu persis bagaimana dapurnya, meskipun dia terbuka, TBK, tapi mungkin memerlukan keahlian ya untuk mencermati laporan keuangannya. Yang jelas ini ya, saya ulangi sekali lagi, saya tidak mengkritik jurnalis yang dalam hal ini ya mereka boleh dong mengutarakan apapun, sudut pandang apapun, dan sejauh ini kalimat-kalimatnya ya berkesan ya objektif kan memberikan data. Tapi dari penggambaran Keluarga Wijaya dan Keluarga Salim ini, Antoni Salim dalam maksud saya, itu kelihatannya kok yang Antoni Salim agak digambarkan cukup positif ya. Dan saya mengingatkan para pemirsa, ada risiko juga sebenarnya kan terkait dengan kondisi sosial politik ya. Kita nanti tunggu berita-berita selanjutnya. Demikian.